Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast kita episode yang ketiga. Malam ini aku Protop bakal ngomongin sesuatu yang spesial. Sebelumnya, minal aidin wal faizin buat Minal semuanya. Mohon aidin maaf wal lahir dan faizin batin. juga. Semoga Astagfirullah Idul minna Fitri wa kita yang minkum. ke-1444, yang kesekian mungkin ya di usia kita masing-masing, ini menghantarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk Amin. 11 bulan berikutnya. Aku senang banget karena aku bakalan ditemenin sama orang-orang hebat di Formit yang kita undang khusus di malam spesial, malam Lebaran ini. Oke, siapa aja? Teman-teman pasti kepo semuanya. Kita sapa dulu satu-satu. Karena ini ada 3 orang ya. Kita mulai ini apa sulit dulu ya narasumbernya. Kita mulai dari yang Ikhwan dulu lah ya. Ada Mas Fauzan. Assalamualaikum Mas Fauzan, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik Nah, Mas Umam. ini namanya Mas Fauzan ya. Doi ini juga sekaligus kepala departemen ya. Anyway, itulah pokoknya ya. Departemen HRD di Formit, Human Resource and Development. Correct me if I'm wrong, oke. Okay? Ya, 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 betul Kali aja betul. aku salah ya. Nah, ini ada Mas Fauzan. Oke, yang kedua juga masih dari HRD. Ini teman lama, tapi baru ketemu lagi. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Kak Irna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ketemu in Ya, person ya. ya belum Udah pernah lagi kita bertahun ya. ketemu ya. Ya, aku manggilnya Kak Irna aja ya, karena aku dari dulu udah biasa manggilnya gitu. Kak Irna juga dari NTB, dan aku kebetulan numpang kerja di sana. Jadi kalau orang NTB itu panggilannya kakak, bukan mbak ya. Kalau mbak itu Jawa. Oke, yang ketiga, ini nggak asing lagi. Dulu pernah kita undang juga di episode pertama, juga kepala departemen di Formit. Ada Mbak Nanda. Halo Mbak Nanda, Halo Assalamualaikum. Mas Umam, Waalaikumsalam. Mungkin di Nah, ini episode udah, 1 ya Mas, aku udah ya, ngisi. udah kenal ya, jadi nggak perlu aku kenalin lagi. Sebenarnya aku punya CV-nya masing-masing, tapi kayaknya terlalu formal kalau baca CV. Kan tugasnya host itu kan nyuruh-nyuruh kan. Jadi biar mereka kenalan sendiri nantinya. Oke, dari Mas Fauzan dulu deh. Kita pengen tahu nih, Mas Fauzan nama lengkapnya siapa, aslinya dari mana di Indonya, kuliahnya di mana, dan nanti baru kita kulik prestasi-prestasi orang-orang hebat ini satu-satu ya. Kita ngasih inspirasi ke teman-teman. Oke, silakan Mas Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fauzan Aki. Biasa dipanggil Fauzan. Sekarang diamanahi di Formit tadi sudah disebut oleh Mas Umam. Dan juga sekarang ya qadarullah sudah semester 2 PhD student di NTUST, yang mana waktu S2 dulu itu di Taiwan juga, di pulau terpencil di Taiwan, di Kinmen National Kinmen Oh, University, ya, dengan jurusan yang sama, dengan topik research yang sama, sampai sekarang pun masih menggeluti hal tersebut ya. Walaupun secara background dari S1 itu fokus ke komputerisasinya itu kecil kayak gitu waktu S1. Namun pasca S2 kemudian S3 akhirnya lebih fokus ke computer vision dan deep learning, dan sampai akhirnya sekarang pun ngambil major di computer science kayak gitu, terus lebih cocok kayak gitu. Walaupun dari sisi pengalaman pernah mengajar jadi guru juga, karena mungkin kalau lulusan UPI itu selalu identik dengan guru, karena alumni qadarullah UPI dulu ya? S1-nya di UPI. Ya, UPI. betul. Alumni UPI Oke. S1-nya kayak gitu. Nah, jadi demikian. Mungkin sepintas itu dulu lah ya. Oke, siap. Ya, Ini menarik ya. Soalnya lulusan UPI sekarang di Taiwan ngambil jurusan yang ke arah komputer ya. Kan karena nanti, memang S1-nya pendidikan ilmu komputer kayak gitu. oh, pendidikan ilmu komputer. Sekarang Ah, perdalam ya, biar ya, semakin dalam. Oke, siap. ya. Oke, kita next dulu ke guest kita yang kedua. Aku udah tahu sih Kak Irna siapa Udah gitu ya. kenal Tapi kan, nanti, kayaknya perlu kenal ya, lagi. tapi kan kita perlu tahu di sini nih. Biar nanti Oke. kita sebarkan informasi yang baik-baik gitu ya. Oke, Oke. silakan. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya namanya Irna Kartina. Sekarang Alhamdulillah
Kalau tadi Mas Fauzan dari S1 terus pendidikan komputer, kemudian ini maksudnya mendalami bagian dari komputer. Kalau saya dari S1 sampai sekarang alhamdulillah sedang S3 begitu di National Taipei University of Nursing and Health Sciences. Saya dari S1, S2, S3 ini konsisten berada di ini keperawatan terus. Jadi jadi maksudnya saya punya dunia yang maksudnya keperawat terus begitu ya. Bahkan sampai hari ini tuh tidak punya yang namanya KRS-an gitu ya. Karena sekolahnya itu selalu paketan begitu. Kalau perawat itu selalu paket, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih, harus sesuai dengan paket dan targetan gitu jadi ya? Baru perawat tahu begitu. aku. Jadi saya nggak pernah tuh ngerasain yang namanya KRS-an, cari kelas kayak gitu-gitu, nggak pernah tuh sampai hari ini. Jadi maksudnya tuh Oke. nggak pindah-pindah ya. gitu. PhD juga Jadi paketan. iya, saya PhD juga paketan, ini sekarang sudah semester 4, jadi paketan kuliahnya semester akhir, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah izinkan sudah kandidat, alhamdulillah Agustus kemarin, Wah, begitu, alhamdulillah keren. gitu ya. Iya, sekarang berjuang ini sekarang sedang berjuang nih untuk bisa segera next step begitu. Semoga bisa sesuai dengan apa yang Insya ini ya, Allah. apa yang direncanakan. Amin Allahumma amin. Itu Amin. sih ya keperawatannya. Kalau keperawatan itu kan ada beberapa bagian ya. Saya lebih ke keperawatan jiwa. Kalau dirujuk lagi ketika di S2 saya memang keperawatan jiwa, kemudian saya mendalami beberapa ini terapi, dan sekarang fokus kepada art terapi untuk depresi khususnya pada lansia. Nanti kita ngobrol lebih lanjut ini gimana sih dengan ya banyak hal mungkin yang orang pasti kepo kan, kenapa sih begini kita begitu. Oke, kita next dulu ke case kita yang ketiga. Mbak Nanda, ayo kenalkan lagi kita. Sebelumnya aku juga udah perkenalan diri kan ya. Kalau Mas Fauzan, terus Mbak Irna tadi S3, aku kan masih itu ya, masih adik-adik kuliah S2 di Lunghua University, ambil jurusan Electrical Engineering. Dulu S1-nya Elektronika Engineering, D3-nya juga Elektronika Engineering. Engineering ya, kemarin kita udah sempat ngebahas ini. Jadi malam ini di Formit itu kan ada apa istilahnya award ya, Formit Award ya. Nah dari sekian puluhan anggota Formit, 3 orang ini adalah yang berprestasi. Lebih tepatnya yang mengisi, Mas. Nanti kan aku skip, yang mengisinya 3 orang aku skip. Ini aku cuma mengisi POM karena menghargai ini ya. Tahu kalau yang buat POM itu pasti diharapkan mengisi. Kita udah mencoba berbagai cara untuk orang ngisi tapi nggak ada yang ngisi. Jadi kataku pokoknya kadepnya tanggung jawab harus ngisi. Kalau misalnya anak buahnya nggak ngisi, kadepnya harus ngisi. Ternyata Mas Fauzan aja yang ngisi sama Mbak Nanda. Terus Mbak Irna aku tunjuk sendiri karena tahu kemarin Mbak Irna konferensi di Jepang kan. Terus nggak ngisi, jadi aku tunjuk langsung. Karena sudah mengisi itu kan pasti punya prestasi yang diunggulkan minimal selama di Taiwan gitu ya, atau mungkin backgroundnya sebelumnya juga boleh. Nah, teman-teman cerita aja bagaimana sih bisa sampai pada fase itu gitu ya. Ini biar orang-orang terinspirasi ya sih. Aduh, tidak ada inspirasi dalam kehidupanku kayak. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Kita kembali ke Mas Fauzan. Beliau alumni UPI, kemudian S2, S3-nya ternyata di Taiwan, di pulau kecil di Chinmay tadi itu. Nah, aku pengen tahu dulu, Chinmay itu kesananya gimana, Mas? Kok tahu ada pulau kecil di Taiwan dan tahu kok bisa nyasarnya ke sana? Ini lumayan ini, panjang ini. Ceritanya. Singkat aja kita. Awalnya karena bukan by accident sih sebenarnya, karena By accident, kondisi karena ada kerjasama antar jurusan. Saya coba apply. Padahal waktu itu kondisinya sudah mau nuntasin lanjut S2 di ITB karena udah keterima juga di ITB. Cuman belum dapat beasiswa kayak gitu. Kalau udah keterima di ITB itu udah confirm lah ya. Prestasinya banyak pasti. Waduh. Oke. Saya coba peruntukan yang lain dan qadarullahnya di NQU kemarin ya, di Chinmen kayak gitu, National University. Nah di sana alhamdulillah 2 tahun selesai, bahkan kurang. Terus ya sebenarnya yang saya isi kemarin itu buah perjalanan kecil ya. Udahlah pokoknya kita ikut aja lah kayak gitu, ikut ada kompetisi kan. Karena yang jadi host itu dari NQU, terus pesertanya se-Taiwan kayak gitu. Barangkali
ya dapat kayak gitu ya, ininya. Yang penting awalnya memang coba-coba kayak gitu. Coba-coba kemarin. Terus akhirnya didorong sama profesor buat ikutan kompetisi ini ya AI kemarin itu. Hanya ya udah Oke. akhirnya ikut kayak gitu. Nah, Oke, tahan dulu terus Mas. Itu kan kompetisi itu berarti yang diisikan di dalam form kan? ya Nah, betul yang kita betul. pengen tahu nih itu kompetisinya kapan pelaksanaannya, kemudian gimana sih ketika ngikut itu, apalagi ini kan masih semester kedua kan? Sama lah kita semester kedua, tapi Mas Fauzan Iya, udah ikut konferensi lumayan besar itu kan, termasuk kategorinya. eh, ya enggak juga sih sebenarnya. Ya intinya itu waktu waktu S2 kemarin sih sebenarnya. Yang kelewat apa ya tadi? Oh iya, perjalanan dari Taiwan itu 2 kali pesawat dari Oh, ke sana 2 kali Indonesia pesawat. Oh, dari Indonesia Indonesia maksudnya. ke sini baru pesawat lagi kayak gitu. Kalau kemarin kondisi conference kayak gitu dari kompetensi yang saya ikutin ini walaupun beda Mhm. ini ya, beda topik, bukan beda topik ya, beda case study kayak gitu. Sebenarnya itu memanfaatkan peluang di mana saat itu hype-hype-nya ada COVID, kita coba analisis kira-kira apa yang punya dan dibutuhin, mulai muncul vaksin bahkan itu berlomba-lomba di setiap negara. Ini kita kepikiran bagaimana kalau misalnya kita ambil case study buat ramal kebutuhan vaksin di seluruh negara. Akhirnya kita coba pakai metode deep learning yang udah ada, jadilah sebuah platform deep learning yang diusulin sebagai ini ya kompetisi yang saya ikuti kemarin. Berarti bentuknya apa dia? Bentuknya itu aplikasi, karena saya nggak ngerti ya, bidang ilmunya di luar dari kemampuan saya ini. Ya, Apakah itu itu aplikasi atau berupa apa nih? sistem pendukung keputusan kayak gitu, SPK kayak gitu. Kayak bisa dibilang aplikasi, tapi kalau Aha. misalkan end user, kalau misalkan Mhm. mesti dijadiin mobile application ataupun web aplikasi itu belum sampai karena baru sampai ke decisionnya aja, belum sampai ke arah sana. Keputusannya udah dapat kayak gitu. Tahan dulu. Berarti ini terkait dengan vaksin tadi ya? Enggak, Betul lagi tentang musim-musim vaksin. pandemi gitu ya. Karena ini terkait dengan kesehatan, kita move dulu ke orang kesehatan dulu ini. Dari perspektif Kak Irna ya. Saya pertama, aku pengen tahu gimana kemarin prestasi itu ngikut konferensi internasional pagi ke Jepang gitu ya, wah keren ya. Itu gimana sih kok bisa sampai pada tahap itu ya? Dan apakah yang dibawakan itu terkait dengan masalah pandemi atau apa gitu? Oke, boleh cerita deh. Oke. Sebenarnya kalau bicara tentang yang kemarin di Jepang itu sebenarnya salah satu requirement dari kelulusan begitu. Jadi kita harus punya satu publikasi yang Hmm. oral present atau poster present tapi pada beberapa list konferensi tertentu yang salah satunya adalah konferensi yang memang khusus keperawatan. Nah, kemarin tuh kalau ke Jepang itu namanya IFONS, itu East Asian Nursing Scholars Conference gitu. Jadi itu yang ke-26 di Tokyo. Nah, memang ini adalah salah satu list yang memang harus kita berusaha gitu diupayakan untuk bisa lulus sebagai salah satu syarat kelulusan gitu di kampus saya. Oh. Nah, alhamdulillah itu kemarin ikut yang kedua ya sebagai presenter itu, tapi kalau yang sebelumnya saya cuma menjadi audiens begitu ya di tahun pertama di semester 2 begitu. Apakah saya terkait dengan pandemik? Saya ini juga related to pandemik begitu ya, tapi memang sebenarnya general karena tadi saya fokusnya ke jiwa dan saya fokusnya juga ke kesehatan jiwanya orang tua. Akhirnya saya care-nya itu adalah ada namanya, bila pernah dengar teman-teman, konsep analisis begitu ya. Jadi konsep analisis itu mencoba untuk merumuskan beberapa teori yang ada, kemudian untuk berusaha untuk menjadi bekal model terbaru yang bisa kita aplikasikan begitu. Jadi memang subjektif sekali dan kualitatif sekali begitu. Jadi akhirnya saya mencoba membuat yang namanya konsep analisis tentang spiritual care. Targetnya adalah memang lansia begitu ya, Oh, spiritual lansia. care. Nah, jadi spiritual itu nggak hanya sebatas practicing agama begitu, tapi juga bagaimana posisi Allah di dalam kehidupan, bagaimana hidup itu untuk Allah seperti itu. Jadi eh, lebih ke sangat filosofis begitu. Jadi memang kemarin saya menulis paper tentang konsep analisis begitu. Jadi konsep analisis tentang spiritual care.
dapatnya alhamdulillah poster presentasi begitu ya. Dan yang menariknya ketika itu ada juga program yang lain begitu, adalah program U Spring Program begitu. Jadi akhirnya saya join 2 program itu begitu ketika di Jepang, dan belajar banyak begitu ya untuk yang itu gitu. Kemudian ya memang event ini salah satu yang dikhususkan untuk scholar, student and PhD kandidat begitu, untuk nursing begitu. Nah, sebenarnya originalnya pengen, karena banyak banget referensi yang sekarang ada di dunia itu adalah memang acuannya ya ini ya, belum banyak yang Islam begitu. Jadi harapannya ke depannya bisa menjadi lebih lebih spesifik nanti spiritual care itu bagaimana tentang muslimnya begitu. Tapi ini masih sangat basic begitu ya, masih Ya. jauh begitu, tapi one step gitu ya. Tapi One more keren step loh ini closer gitu spiritual ya. care, apalagi objeknya lansia di Taiwan ya. Rencananya mau di Indonesia dulu ya, karena kita memang bukan rata-rata sih, semua kita kan harus beragama ya kita di Indonesia ya. Jadi maksudnya dalam artian peran religius itu tuh ada besar begitu kalau di Indonesia, sehingga penerapan spiritual care-nya insya Allah akan lebih mudah ya, seperti itu. Keren ini, Kemarin keren. tentang itu. Itu yang kemarin dipresentasiin di Jepang juga terkait dengan spiritual care ya. Ini kan Iya, sesuatu memang kayaknya spiritual yang care konsep analisis novelty ya. banget ya. Maksudnya nggak banyak gitu kan yang terkait dengan, maksudnya mengkaitkan antara scientific dengan ranah spiritual tuh kayaknya sesuatu yang rare banget gitu. Iya enggak? Iya, memang saya interest pada sesuatu yang tidak terlihat ya, karena makanya itu saya interest pada sesuatu yang tidak, contohnya ilmu jiwa begitu ya. Ya, ilmu jiwa itu kan kayak depresi, anxiety itu kan ya kelihatan ya. Nggak kayak luka gitu ya. Luka di tangan kan mudah diobati, tinggal dikasih Kelihatan. betadin misalnya, terus dikasih dijahit atau dikasih perban. Kalau luka di hati kan susah. Oke. Jadi Susah sukanya kayak obatnya gitu juga gitu itu. ya. Aku dapat poin yang sesuatu yang apa ya istilahnya itu excellency gitu ya. Makanya wajar mereka kita undang malam ini. Oke, tes kita yang ketiga. Aku juga pengen tahu nih, kemarin yang di apa istilahnya ya, yang diunggulkan, bukan diunggulkan ya, prestasinya udah dialami apa aja gitu loh. Terkait yang saya upload itu ya Mas. Terkait itu mungkin karena supaya banyak aja kan yang isi sebenarnya. Saya Iya. coba isi gitu kan. Terus Luar biasa terkait memang, kadepnya Akpro ini bertanggung jawab gitu ya. terkait kompetisinya itu kompetisi biasa aja sih Mas, kayak di apa mading kampus kan ada Mhm. kompetisi ini apa buat esai tapi pakai bahasa Mandarin. Terus Wow, ini Chongwon-nya udah ngelotok Wah, nih Chongwon-nya. ini Nama ini lihai, lihai. oh Han Lihai, Kencang bukan Mas lihai. lagi Mbak. Han Ini Lihai ini mah. ini Feishang, ini udah bukan Han Peichang lagi, Han Lihai. Feishang. temanya itu tentang experience selama di Taiwan gitu. Yang ditulis tentang apa experience-nya di Taiwan? Aku ceritanya tentang kayak di Indonesia tuh kayak menurut agamaku banyak tempat ibadah gitu. Kalau di sini kan susah. Maksudnya nggak susah sih, cuman bisa dihitung jari lah. Semua yang apa ya, first impression sih selama datang ke Taiwan itu apa aja gitu. Nggak Oke. nyangka juga bakal menang. Menang dapat hadiah apa? Hadiahnya uang sama trofi sama sertifikat. Woi, keren, keren. Berarti neraktir kita kapan ini? Udah lama Mas, 2022. Oh, udah lama ya, udahlah kalau gitu dapat ceritanya aja kita kalau gitu. Tapi poinnya yang aku tangkap adalah untuk membuat sebuah tulisan yang impress orang lain. Berarti kan kita harus memahami bagaimana menulis, apalagi dalam bahasa Chongwon, bahasa Cina. Nah, ya kan? Belum tentu orang bisa bahasa Mandarin, tapi nulisnya belum tentu bisa. Nah, ini bisa dua-duanya gitu ya. Ngomongnya oke, kemudian berarti kan ngerti karakternya. Itu kan karakter Chongwon itu kan nggak tahu ya. Aku kayaknya belajar nggak masuk-masuk itu ke aku. Sering diulang-ulang aja, Mas. Masya Allah. Oh, diulang-ulang. Ya. Nggak, kalau ngulang-ngulang oke kan, kalau ngomong kita melafalkan tuh oke, tapi kalau nuliskannya ini loh. Basicnya itu kan aku kan selama datang ke Taiwan terus dapat 3 semester itu kan ada wajib belajar bahasa Mandarin. Terus aku kan program 2+I yang kerja sama pemerintah Indonesia dengan Taiwan. Itu tuh syarat untuk lulusnya itu minimal bahasa Mandarinnya itu A2. Berarti dulu waktu belajar bahasa Chongwon berapa lama?
Nah, untuk sampai bisa menyusun karakter, kemudian mencari sebuah tulisan dengan Chongwon itu kan nggak 3 semester kayaknya kurang deh. Kalau aku ya, tapi nggak tahu ya kalau orang yang memang punya otak yang encer gitu ya, mungkin 2 semester aja cukup gitu ya. Kalau aku nggak masuk-masuk. Kita nanti bakal fokusin ke ya itu tadi, menuliskan itu menjadi sebuah ide tulisan yang kemudian mengimpress orang lain. Keren ya. Pertama awalnya ya dipaksa ya Mas. Maksudnya kayak dengan target A2 itu, terus kan kami sekelas harus punya target A2 itu kan. Jadi emang Hmm. belajar bahasa Mandarinnya itu emang satu semester aja itu harus dapat nilai berapa gitu ya. Kayak KKM-nya gitu 90, sedangkan itu dosennya pelit banget sama nilainya. Kami harus apa ya, ngejar target itulah. Terus setelah itu juga di sekolah udah dapet basic bahasa Mandarin, terus kami magang kan di perusahaan. Jadi langsung diaplikasiin apa yang kami belajar di Ah, sekolah, terus tulisan yang kami dapetin di sekolah kami aplikasiin di tempat magang gitu. Jadi oke. komunikasi selama di perusahaan juga pakai bahasa Mandarin. Terus kalau di perusahaan kan kami kayak apa ya? Beberapa sebagai operator gitu, terus kayak nulis gitu, apa, laporan gitu pakai bahasa Mandarin juga. Jadi emang Masya benar-benar harus Allah. bisa. Berarti emang udah terbiasa gitu ya menulis dengan bahasa Mandarin ya. Oke, Iya lumayan wow. Mas. Wow, oke. Nanti kalau aku ada tugas berarti siap-siap aja aku minta tolong. Oke, baik sekarang ke Mas Fauzan. Aku pengen tadi tahu lebih banyak ya. AI itu kan sekarang memang lagi in banget ya. Tadi ini masalahnya vaksin ya. Mana sih penerapannya? Apakah cuma Ah, sekedar mengkomparasikan data dari berbagai negara aja? Maksudnya eh, tindak lanjutnya seperti apa? Itu kan kita pengen tahu nih. aku sambil share screen PPT waktu presentasi kompetisi waktu dulu ya. Oke, oke. Briefnya seperti apa, Mas? Ya, Paling nggak briefnya kan ini aja ada ya ini. gambaran kan? Jadi eh awalnya itu kita collecting data ya, collecting data dari berbagai negara yang mana case COVID yang saat itu di negara tersebut itu ada berapa kayak gitu. Data sebelum dan setelah vaksin itu kita komparasi dulu ya. Kalau vaksin ada kayak gitu kita coba lihat nih data dari sebelum adanya vaksin berapa, kemudian setelah vaksin akhirnya increase-nya sekian atau ya berapa kayak gitu di negara tersebut. Dari sanalah consider kita buat ngeramal ke depannya vaksin yang bakal didistribusiin di negara tersebut itu berapa kemungkinan besarnya ketika nanti negara tersebut di 6 bulan berikutnya, kemudian 1 tahun berikutnya, kayak gitu. Nah, itu didukung oleh metode yang kita pakai di kompetisi ini kayak gitu. Mostly negara-negara kan punya consider kayak gitu. Dia mau ngambil vaksin dari negara mana, kemudian dia juga mau distribut vaksin yang sekiranya dipercaya dari mana, sehingga dari sanalah dataset yang sebelum vaksin sama setelah vaksin itu didistribusi di negara tersebut. Beberapa vaksin yang udah didistribusiin di negara tersebut hingga akhirnya itu menjadi acuan kita supaya nanti oh ternyata vaksin ini nih yang biasa didistribusi sama negara tersebut. Jadi akhirnya ini jadi consider buat selanjutnya 6 bulan terakhir 6 bulan selanjutnya ataupun 1 tahun selanjutnya. Kalau di case yang saya pakai waktu kompetisi kemarin itu 6 bulan selanjutnya gitu ya untuk forecastingnya. Ya kita bikin tadi SPK tadi supaya kita bisa nentuin nih, oh kemungkinan besar kuantiti dari negara ini itu dapat sekian ribu misalkan kayak gitu. Jadi nanti itu jadi rekomendasi untuk mendistribusikan vaksin nantinya gitu. By case ada di negara tersebut. Kalau misalkan dari negara tersebut setelah vaksin itu decrease berarti ada kemungkinan ramalannya itu pun semakin ke sini distribusi vaksin yang di negara tersebut bakalan lebih sedikit kayak gitu. Nah itu sih Oke. sebenarnya poin pentingnya. Progresnya sampai mana? Ini kan memberikan sebuah masukan ke setiap negara gitu ya. Ketika ada kasus sekian, maka berapa banyak vaksin yang harus diproduksi kan gitu kan kurang lebih. Ya, Nah, ya. untuk sampai ke tahap itu apakah sudah terrealisasi atau sudah sampai tahapan mana sih itu?
kita tidak fokus ke salah satu negara aja gitu ya, karena ini Ah, hanya sebatas peramalan. Ini difokuskan gitu ya, yang dan alhamdulillahnya udah jadi paper itu kita fokuskan ke Indonesia. Jadi oke. untuk tindak lanjutnya memang hanya sebatas informasi. Mungkin masih tahap pengembangan kan, Mas. Mungkin masih ada kelanjutannya nanti. Oke, tahan dulu. Nanti bakal jadi pertanyaan berikutnya. Sekarang Kak Irna lagi. Nah, ini spiritual care. Aku inget kayak waktu aku tinggal di tempat profesorku, setiap tahun baru Cina kan aku diundang. Jadi eh, apa istilahnya kalau kakek-kakek orang Taiwan itu? Akong ya. Akong, Nah, akong. akongnya itu kan udah nggak bisa jalan, jadi udah di tempat tidur. Tapi dia merasa tenang kalau dengerin Al-Quran. Ini kan spiritual care kan. Dan kebetulan yang jaga itu adalah mbak-mbak orang Indo. Hmm. Jadi setiap kali apa kayak rusuh si akongnya tadi mulai diputerin murotal Mm-mm. jadi tenang dia, seneng dia dengerin. Nah, berarti kan itu potensi buat apa membantu BMI kita yang kerja di Taiwan dengan model ini, kayaknya ini potensial nih Kak. Gimana sih menurut Kak Irna? Kalau spiritual care yang memang kemarin coba dibuat konsep analisisnya adalah memang apa begitu yang dibutuhkan khususnya kayak dengan latar belakang lansia Indonesia begitu ya. Khususnya Hmm. memang saya kan targetnya adalah lansia dengan depresi sebenarnya karena kan for your information ya, itu depresi paling tinggi di Indonesia itu adalah usia 60 tahun sampai 75 tahun ke atas. Nah, kalau tadi yang disebutkan adalah murotal begitu, ya itu bagian dari spiritual care begitu karena itu adalah bagian dari salah satu ibadah yang memang memberikan ketenangan. Kalau kita bawa kita tarik ke muslim begitu artinya adalah keberadaan Allah, posisi Allah di hati itu seperti apa. Jadi spiritual care yang ingin disampaikan ketika saya kemarin konsep analisis itu adalah melihat begitu ya, apa sih bagian dari spiritual care yang dibutuhkan saja di antaranya tadi kebutuhan kita paham bahwa kita paham orang itu punya believing dulu begitu. Believing itu di situ Benar. bukan berarti harus agama, tetapi ada satu kepercayaan tentang apapun yang tadi termasuk kemahaan terhadap sesuatu. Kalau yang dipraktekkan mbak-mbaknya itu begitu, itu adalah memang spiritual care salah satunya begitu yang practicing ini ya religious practicing begitu ya. Syaratnya ini dikatakan konsep spiritual care, dia harus punya beberapa poin begitu diantaranya itu adalah ada sebuah keyakinan begitu. Keyakinan itu bisa berupa tadi kepercayaan dalam bentuk agama atau ritual tertentu yang memang memberikan efek efek kepercayaan begitu ya, efek ketenangan, efek merasa bahwa dia merasa apa ya nyaman, damai begitu. Itu adalah salah satu dari spiritual care. Di Indonesia, yang notabene kita memang agamanya Islam begitu ya. Apakah semakin senja usia seseorang dia semakin care? Ini berbanding lurus nggak sih? Oke, let's talk-nya with data ya, pakai data ya. Jadi kalau kalian Ah. pakai data begitu ya, memang ketaatan itu tuh seiring ya begitu ya dengan usia begitu ya. Tapi kan kalau kita bicara tentang agama ya, sebaik-baiknya ketaatan ketika kita usia muda ya. maksudnya ketika kita orang muda taat itu tuh luar biasa, begitu orang tua taat ya Benar. luar biasa juga sih begitu ya. Cuma kalau di Indonesia memang yang menjadi titik poin saya adalah jadinya itu memang saya tidak pakai spiritual care jadinya karena memang yang practicing di Indonesia spiritual care itu tuh belum jalan full. Nah yang ada di Indonesia itu tadi fokus pada practicing religius saja. Yang akan saya lakukan ke depannya adalah melihat spiritual health level gitu, degree of spiritual health begitu. Jadi kondisi dari kesehatan spiritual lansia yang depresi itu seperti apa? Strateginya gimana, Kak? Apakah misalnya dengan bekerja sama dengan rumah sakit, panti jompo, atau dengan masjid misalnya? Gimana sih strategi kira-kira bayangan ke depannya gitu loh? Sebenarnya karena lagi nulis proposal ini sedang ditanyain bab 3 nih. Sedang sampling sebenarnya, kita pakai sampling begitu ya, samplingnya ya mencoba rencananya sih ya, semoga Allah izinkan maunya RCT begitu ya, random control trial begitu. Jadi ngambil rencana mau ke Jogja, balik ke Jogja, ambil nanti insya Allah di ini ada 2 panti besar di Jogja begitu, panti jompo di Jogja begitu, rencananya pakai itu jadi sebagai representasi dari lansia yang ada di Jawa Tengah dan DIY. Spiritual care itu ya seperti itu, jadi akhirnya memang akan mengukur spiritual health begitu, yang akan diberikan satu terapinya art terapi. Menarik karena emang aku sebagai orang awam ya, maksudnya yang di luar bidangnya Kak Irna tadi itu ngerasa bahwa ini kayaknya efektif banget nih kalau diterapkan secara benar-benar real 100% gitu ya. Karena kan ini bagian dari terapi untuk orang-orang depresi, apalagi kayaknya ini nggak cuma ke lansia nantinya jatuhnya, bisa ke
orang-orang yang rehabilitasi dan tanda kutip gitu ya, atau untuk orang-orang muda yang butuh pegangan, maksudnya biar dia lebih stabil, nggak depresi segala macam, kayaknya ini kelanjutannya bakal potensial banget ya. Iya, iya. Sebenarnya sih, sebenarnya personal banget sih reasonnya kenapa milih lansia. Karena punya orang tua gitu ya. Kewajiban anak itu kan Ah, memberikan perawatan benar. terbaik untuk orang tuanya gitu ya. Jadi emang Betul. gimana sih gitu ya menghadapi masa-masa tua orang tua nanti mau bisa diberikan apa. Bagaimana ilmu ini bisa bisa buat beliau begitu dan akan kesuksesan Mhm. kita. Oke, next. Kita balik lagi, muter-muter aja kita. Nanti setelah ini kita sesi terakhir ya. Mbak Nanda, selain menulis di esai itu, kira-kira kalau misalnya itu dituliskan menjadi sebuah, itu kan masih esai yang sifatnya kompetisi di lingkup kampus ya. Nah, di Taiwan itu kan sering kayak ada majalah Taiwan atau apa. Pernah kepikiran nggak untuk nulis ke situ? Awalnya karena itu iseng-iseng kan Mas, terus apa juga ya, ternyata juga bagus. Nah, Terus belum ada referensi terkait majalah Taiwan gitu juga sih Mas. Jadi ya mudah-mudahan coming soon ya, bisa diupload juga. amin. Karena saya ngerasa kalau punya potensi kayak gitu ya, itu kan bisa jadi media siar kita ya, apalagi kita Muslim gitu ya. Karena orang Taiwan itu tertarik banget dia dengan bagaimana sih orang Indonesia berada di sini, apalagi dia Muslim, berhijab segala macam. Dengan informasi kayak gitu kan bagus ya. Contoh misalnya kalau di Indonesia kan kita punya banyak koran ya. Kita biasa nulis, kirim artikel ke koran gitu kan, nanti dibaca orang. Nah, kalau di Taiwan kayaknya peluangnya lebih besar lagi. Dulu aku pernah nulis, tapi masih majalah Indonesia di Taiwan ya. Namanya Tim kalau nggak salah dulu itu. Jadi eh, Tim Magazine. Jadi aku salah satu kontributor dulunya. Nah, menurutku potensi Mbak Nanda ini bisa dikembangin ke arah situ. Ayo dituliskan entah ke majalah-majalah Taiwan dengan bahasa Mandarin gitu ya, mengenalkan seperti apa sih kehidupan mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan, segala macam gitu ya. Itu menarik tuh. Mau nggak kalau misalnya ada nih? Tapi aku juga masih belajar, Mas. Aku takut salah. Takutnya ini, Mas, apa kalau untuk majalah gitu baku nggak sih, lebih baku nggak sih dibanding karya tulis ilmiah? Karya-karya tulis ilmiah kan lebih baku dia. Kalau majalah Tapi kan nanti biasanya ada, bahasanya populer ya. tapi ada editornya kan nanti. Biasanya ada. Oke, Mbak Nanda, lama Mbak Nanda di Taiwan, atau nggak usah di Taiwan lah, prestasi apa yang paling besar yang pernah Mbak Nanda capai gitu ya dalam hidup? Selama di Taiwan mah cuman ikut 2 kompetisi doang, Mas. Oh, dua, berarti tadi yang ikutan cuma satu. Satunya lagi tahun 2021 kalau nggak salah. Ikut esai juga, tapi berkaitan sama tema buku. Jadi di perpus itu ada buku-buku yang nggak sering orang pinjem gitu kan, kayak Mhm. komik-komik gitu. Tapi komiknya itu kayak lebih tentang kehidupan sih, kayak bagaimana teknik bertahan hidup gitu-gitu. Tapi pakai bahasa Mandarin. Nah, kompetisinya itu review komik-komik kayak gitu, terus jadiin esai. Berarti harus baca Insya komiknya, Allah, baca. keren Terus dijadiin banget. esai. Kayaknya aku salah jurusan kayaknya. Enggak sih, Berarti Mbak Nanda emang sukanya interestnya ke ini ya, maksudnya linguistik ya. Tulisan. nulis kemudian membuat cerita atau cerpen misalnya dulu. Selingan Hah? aja, selingan aja. Soalnya Tapi kadang Oke. talented di situ. bosen kan belajar engineering pusing. Terus selingan baca-baca komik Mandarin gitu. Gabutnya kok ngeri ya, bacanya komik Mandarin gitu ya. Seru tapi Ngeri Mas, banget apalagi ini. Oke, tadi pertanyaanku kembali lagi. Selain, oke itu kan yang di Taiwan ya, sekarang lebih general aja. Sampai sejauh ini prestasi apa yang paling besar menurutnya Nanda yang udah pernah diraih? lomba ini sih Sempoa di Malaysia. Oh, lomba Masya sempoa sampai Allah. Malaysia. Pertama kan seleksi kabupaten, terus habis Mhm. kabupaten, kota, terus provinsi, baru antar negara kan. Oh, sempoa Apalagi ya? doang ada lombanya ya? Ngitung Iya. kayak gitu. Banyak. Hmm. Soalnya itu lomba di Malaysia nanti kalau best of the best-nya itu bisa di apa ke Eropa gitu. Itu kan antar Asia. Terus nanti Aha. kalau best of the best-nya ke Eropa. Pas di Malaysia pencapaiannya apa? Runner up sih Mas. Soalnya kurang satu Ah,
salah satu doang karena dia juara yang best of the kan ada yang juara satu tapi dia nggak best of the best gitu karena yang diambil itu best of the bestnya. Wow, wow, wow. Ini emang bener orang-orang hebat berarti malam ini ya. Dipancing sedikit keluar semua ini. Oke. Ini sempoa loh teman-teman. Ini sampai ke luar negeri. Mantap ya. Aku sekarang ke Mas Fauzan lagi. Pertanyaan gue adalah, kira-kira harapannya Mas Fauzan untuk pengembangan tadi teknologi AI-nya apakah itu masih relevan dengan kondisi sekarang yang mungkin banyak negara yang sudah free COVID, ya mereka mengklaim free COVID atau bebas masker segala macam. Kalau misalnya itu nggak relevan lagi, kira-kira bisa dialihkan kemana itu? Nah, ini pertanyaan yang makin sulit jadinya nih. Kayaknya pendadaran ya kita, Mas. Oke, ini. Dan kita lagi screening nih, kali aja nanti Iya. salah satu dari kita masuk bursa khusus presiden kan bisa diakomodir nanti ya. Sebenarnya vaksin itu masih tetap berkembang kalau secara biomedis ya. Tapi memang untuk distribusi hampir semuanya sudah siap sedia. Lebih tepatnya mungkin bukan lagi ke peramalan distribusi sih jadinya. Nantinya akan lebih baik kalau misalkan beda bahasan. Bisa pengembangan kecepatan misalkan kita hanya memakai satu vaksin cukup satu vaksin itu dapat gitu semua kayak gitu. Karena kan sekarang hampir vaksin itu butuh empat kali suntikan kayak gitu. Bukan lagi di teman-teman computer science kayak gitu. Ya, mungkin teman-teman di bioinformatik atau teman-teman di biomedis yang akan lebih fokus ke arah sana. Oke, pertanyaan yang sama tadi sama Mbak Nanda. Sampai sekarang ini prestasi apa yang paling tinggi pencapaiannya sampai sekarang? Gak sama Mbak Nanda, gak ada yang benar-benar membuat aku wow ya kayak gitu. Karena aku memang ya sekiranya emang dulu orangnya malu berkompetisi dan minder berkompetisi kayak gitu. Oh ya mungkin keingetnya waktu SMP dulu karena jadi bukan mapres ya apa ya sisber ya siswa Ya, berprestasi kayak Cispa. gitu ya. Siswa berprestasi sampai ya provinsi yang Keren, keren, keren. Sil mengikuti itu Mas kelanjutannya. Fauzan namanya. Ya loh, sampai Berhasil, provinsi loh. ada sampai provinsi. Sampai Mas provinsi itu. loh. Alhamdulillahnya kondisi yang sekarang ya lebih lebih fokus buat low profile di backend aja kerjaan di belakang kayak gitu ngurusin depan laptop enak kayak gitu gak kelihatan. Hobinya gitu ya, nggak kelihatan ya, tapi manfaatnya kerasa gitu ya. Aku ke Kak Irna lagi. Nah, prestasinya Kak Irna baik di Taiwan atau ya secara general lah, yang paling menurut Kak Irna paling pencapaiannya paling excellent apa nih? Yang paling bikin ini ya, memorable gitu saya jadi mahasiswa selar gitu. Dulu kita punya ada namanya INSF di Thailand, kayak gitu juga penelitiannya itu dari budaya gitu, pakai sawo buat diare gitu. Karena kan orang Sumbawa kalau kalau diare itu kan pakai sawo mentah tuh. Nah, keren banget gitu melihat kan bagaimana sih budaya Sumbawa itu bisa menjadi pemanfaatan buat seluruh orang gitu. Itu juga adalah saat muktamar ke 100 yang Muhammadiyah gitu. Wawancarai begitu, kemudian setelah itu Wih, masuk ngeri, ke ngeri, jalannya ngeri. Muhammadiyah gitu. Jadi nggak lupa gitu, nggak lupa banget gitu. Alhamdulillah ingat Ambasadornya gitu. Muhammadiyah aja gitu ya. Jadi ya maksudnya masuk majalahnya Muhammadiyah yang Eh, waktu muktamar 100 itu gitu. Itu memorable banget. Kenapa? Karena itu the first time kayak saya ke luar negeri gitu. luar negeri. Terus di tahun berikutnya penelitian itu dilanjutkan, kemudian tampil lagi di INSF yang berikutnya dapat dapat lagi gitu Oh, gelar yang dengan sama. riset yang sama. Maksudnya Dengan pengembangan riset yang sama riset itu dilanjut. ya. Iya, jadi riset pertamanya kan dia single Ah, intervention. Riset yang keduanya jadi ini komparasi dengan salak begitu. Ternyata sawu masih 3 jam lebih cepat daripada obat standar begitu. Akhirnya kita present lagi, saya present begitu, dan kebetulan alhamdulillah pembimbing saya itu saat itu pembimbing saya itu dokter hewan, dia sabar banget gitu. Jadi beliau bimbing saya 2 kali begitu, dan dua-duanya alhamdulillah dapat best oral present itu di tahun yang berurutan. Cuma waktu itu iya. karena masih anak S1 gitu, Iya, jadi masih karena yang S1 wah kan. seneng gitu keluar Iya, negeri ke kegiatan luar Thailand negeri gitu. tuh anak S1 itu wah gitu ya. Oh, wow, ini orang-orang Tapi hebat banyak lah semua orang ini. yang bisa jadi the best oral presenter setiap conference biasanya ada kan ya. Ya, ini orang-orang hebat nih. Ini kalau waktunya kita panjang gitu ya, keluar semua ini. Penutup nih. Pesan untuk apa? Masalah atau kalimat inspiratif lah gitu ya. Terkait dengan bagaimana membangun prestasi, kemudian bagaimana memperjuangkannya. Kak Irna dulu. Kalau aku misalnya ngelakuin sesuatu gitu, kalau bisa dilakukan sepenuh hati gitu ya. Karena maksudnya misal kalau kayak kerja gitu ya, kerjanya misalnya
harusnya dibayar 1 juta, ternyata bos kita cuma bayar 600 gitu ya. Tapi ternyata 400-nya nanti diganti Allah dan lebih dari itu gitu. Masya Allah. Jadi kayak belajarnya itu tuh dari itu gitu, karena dulu itu yang presentasi yang the best oral presenter itu dapat banyak banget begitu, after ininya ya, after eventnya tuh banyak efek yang sangat bagus begitu, yang memang efek ke saya gitu. Karena waktu itu tuh saya mencoba untuk idealis pada skripsi saya begitu, dimana anak keperawatan itu biasanya waktu itu gitu ya nggak mau ambil lab begitu ya, nggak mau ambil lab, tapi karena saya punya, karena memang pembiayaannya besar begitu ya, terus saya matur gitu ke ibu saya begitu, ini konsekuensinya harus beli tikus. Saya ingat banget harga tikus saat itu salah satunya itu 30.000 satu gitu, sedang saya harus butuh 4 kelompok gitu kan, 4 kelompok untuk Pengulangan biaya lagi kan? itu. Pengulangan. Nah, saya pakainya ANOVA, ada statistik dan segalanya, saya harus membayar orang juga untuk menjagain tikusnya dan segalanya, adaptasi dan segalanya gitu. Jadi saya maksudnya saat itu tuh ini begitu, tapi mikirnya saat itu memang idealisme hanya untuk skripsi begitu, tapi nggak ngerti ternyata Allah kasih imbalannya banyak banget begitu. Ketika saat itu akhirnya ada lomba ANSMP, ada conference untuk mahasiswa keperawatan gitu. Kemudian setelah itu dari situ saya punya jaringan. Allah itu pasti ngasih sesuatu dari apa yang kita usahakan dengan sangat sungguh-sungguh begitu. As long as itu di jalannya Allah begitu, ya udah pol-polan aja, jor-joran aja begitu. Kalau capek pasti dibayar sama Allah. Masya Allah, keren. Oke, nice. Next, Mbak Nanda, pertanyaan yang sama. Coba aja dulu kalau misalnya nanti ternyata gagal, kan udah pernah ngerasa, maksudnya udah pernah jadi pengalaman pribadi gitu. Oh, pernah ngerasain berbuat kayak gini. Oh, kita tahu ternyata salahnya tuh di sini gitu kan. Jadi untuk kedepannya bisa jauh lebih baik lagi gitu. Jadi jangan pernah takut untuk apa ya, memulai sesuatu, dan setelah udah mulai gitu kan ya optimis gitu sama langkah yang udah diambil gitu. Nice, thank you. Next ke Mas Fauzan. Butuh kalimat-kalimat sakti dari teman-teman yang sudah punya pengalaman hidup yang wow tadi ya. Ini justru malah pesan buat diri saya ya, pribadi ya khususnya kayak gitu. Karena memang dari dulu untuk berkompetisi dan berprestasi itu adalah hal yang saya takutin dan saya hindarin kayak gitu. Dan ternyata masalah terbesar diri saya untuk berprestasi adalah percaya diri kayak gitu. Ini mungkin yang perlu ditanam gitu buat kita semua ketika ingin berprestasi, sehingga kita pun untuk melangkah mempersiapkan effort di sana pun akan lebih baik kalau misalnya kita sudah percaya diri. Oke, thank you. Jadi poinnya adalah yang pertama satu dari kalian tadi bilang lakuin sungguh-sungguh. Jangan takut, itu tidak akan ada efeknya. Semuanya pasti akan terbayar gitu ya. After effect atau mungkin before atau kapanpun itu pasti akan kembali lagi ke kita. Yang kedua, lakuin apapun dengan sungguh-sungguh dan coba aja dulu. Kalau kata Mbak Nanda, jangan takut melangkah, coba aja dulu. Kalau gagal ya coba lagi yang gitu ya. Yang ketiga, percaya diri. Oh, 3 serangka yang menurut aku malam ini dapat banget kita ya vibe-nya, kemudian inspiratif banget. Yang jelas teman-teman semua untuk berprestasi seperti mereka-mereka yang tadi ya, mereka bertiga ini, maka kalau mereka bisa, maka kamu pun pasti bisa. Thank you semuanya teman-teman, Kak Irna, Mas Fauzan, Mbak Nanda. Sampai ketemu lagi kita di mungkin podcast berikutnya. Nanti kita undang satu-satu personal atau kesempatan yang lainnya. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.